Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal latihan penilaian sumatif pada materi kesebangunan. Soal pertama, perhatikan gambar di bawah ini, tentukan panjang ruas garis AB. Di sini ada dua bangun datar, trapesium, yaitu trapesium ABCD dan trapesium PQRS. Nah, selanjutnya kita akan mencari ruas garis dari AB itu berapa. Jadi, cara pertama kita lihat sisi-sisi yang bersesuaian pada kedua trapesium. AB pada trapesium yang kecil itu bersesuaian dengan PQ pada trapesium yang besar. Selanjutnya, BC pada trapesium yang kecil itu bersesuaian dengan PS pada trapesium yang besar. CD pada trapesium yang kecil bersesuaian dengan RS. Dan DA pada trapesium yang kecil bersesuaian dengan RQ pada trapesium yang besar. Nah, selanjutnya, karena AB yang akan kita cari, maka kita tuliskan perbandingannya AB per PQ itu sama dengan, nah kita cari kedua sisi yang bersesuaian, yang keduanya itu diketahui panjangnya. Kita lihat sisi DC pada trapesium yang kecil diketahui panjangnya, dan juga sisi SR pada trapesium yang besar diketahui panjangnya, dan kedua sisi ini adalah sisi yang bersesuaian. Maka kita akan menggunakan perbandingan DC berbanding SR. Nah, di sini DC berbanding dengan SR, maka AB sama dengan DC per SR dikalikan dengan PQ. Nah, PQ-nya kita pindah ruaskan, karena yang akan kita cari tahu AB. Sekarang kita masukkan nilainya. AB sama dengan panjang DC itu 6, panjang SR itu 9, dan PQ itu 12. 6 per 9. Dua bilangan ini bisa dibagi dengan 3. Ini tersisa 2 dan ini tersisa 3. Dan 12 bisa dibagi 3. Hasilnya 4, ini 1. Dan 2 kali 4 adalah 8. Jadi panjang AB itu 8 cm. Soal selanjutnya, apakah dua buah belah ketupat pasti sebangun? Nah, untuk membuktikan hal ini, kita bisa menggunakan gambar dua belah ketupat, dan kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian dan juga besar dari sudut-sudut yang bersesuaian ya. Nah, kita perlu diingat juga, definisi dari belah ketupat itu adalah bangun datar segi 4 yang memiliki 4 sisi sama panjang dan dua pasang sudut berhadapan yang sama besar. Kita coba gambarkan belah ketupat yang pertama. Nah, ini adalah belah ketupat yang pertama. Ini panjang keempat sisinya sama, dan di sini sudutnya 90 derajat. Sekarang kita bandingkan dengan gambar dari belah ketupat yang kedua. Nah, ini adalah gambar dari belah ketupat yang kedua. Keempat sisinya masih sama. Jika kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaiannya, maka perbandingannya akan sama dan itu memenuhi syarat pertama dari kesebangunan pada bangun datar. Nah, syarat kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Misalkan kita punya di sini titik A, B, C, D, dan di belah ketupat yang kedua E, F, G, H. Nah, kita perhatikan bahwa sudut E itu tidak sama dengan 90 derajat. Begitu juga dengan sudut G, sudut H, dan sudut F. Jadi sudut-sudut yang bersesuaiannya itu tidak sama besar. Jadi kesimpulannya itu dua buah belah ketupat tidak pasti sebangun. Dengan alasannya itu karena sudut-sudut yang bersesuaian belum tentu sama besar. Nah, syarat kedua belum tentu terpenuhi jika terdapat dua buah belah ketupat. Untuk syarat pertama yang perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu udah pasti terpenuhi karena keempat sisinya itu sama besar pada bangun belah ketupat itu. Jadi jawabannya itu tidak, karena sudut-sudut yang bersesuaian tidak selalu sama besar. Jadi jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini.
tentukan panjang ruas garis PR. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, yaitu bentuk segitiga siku-siku, kita menggunakan kesebangunan khusus pada segitiga siku-siku. Jadi, caranya itu yang pertama, kita tentukan dulu patokannya itu di mana. Nah, patokan pada segitiga siku-siku itu adalah sudut siku-siku yang dilewati oleh tiga garis. Nah, kita perhatikan sudut siku-siku itu ada di sudut S dan sudut P. Di antara kedua sudut ini, di antara sudut P dan sudut S, sudut mana yang dilewati oleh tiga garis? Yaitu sudut P. Jadi, patokannya di sini. Nah, sekarang kita ingat kembali cara mencari panjang dari PQ, PS, dan juga PR. Nah, yang pertama kita coba dari PQ dulu. PQ kuadrat itu akan sama dengan, di panjang dari PQ kuadrat ini akan sama dengan QS dikalikan dengan QR. Nah, selanjutnya, panjang dari PS itu PS kuadrat sama dengan SQ dikalikan dengan SR. Dan yang terakhir, panjang dari PR kuadrat itu sama dengan RS dikalikan dengan RQ. Nah, sekarang kita bisa lihat ada pola di sini tuh. Yang pertama, PQ. Nah, pada garis PQ, di sini kan kita stopnya di Q. Di sini, kita stopnya di sini. Kita lanjutkan dari Q ke S. Di sini dilanjutkan dengan Q ke S, dan Q ke R. Jadi itu polanya. PQ kuadrat sama dengan, karena di sini Q berakhiran di Q, maka kita lanjutkan Q ke S dan dikalikan dengan Q ke R. Begitu juga dengan PS, karena berakhiran dengan S, maka kita lanjutkan juga dari S ke Q dikalikan dengan S ke R. Dan yang terakhir, PR berakhiran di R, kita lanjutkan dari R ke S dan juga R ke Q. Jadi itu polanya. Cara menghafalnya seperti itu. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah panjang ruas garis PR. Jadi kita menggunakan rumus yang ketiga, yang ini. Kita gunakan rumus yang ketiga. Jadi PR kuadrat sama dengan RS dikalikan dengan RQ. Ya. Maka PR itu akan sama dengan akar dari RS dikalikan dengan RQ. Kita akarkan kedua ruas sehingga di ruas kiri tersisa PR dan di ruas kanan menjadi akar kuadrat dari RS dikalikan dengan RQ. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Karena RS dan RQ sudah diketahui, maka kita langsung masukkan. RS-nya itu adalah 16 dan RQ-nya itu, nah di sini RQ itu kan sama dengan pada gambar, kita perhatikan pada gambar, panjang dari RQ itu dari sini sampai ke atas. Jadi RQ itu sama dengan RS ditambahkan dengan SQ. RS-nya itu 16 dan SQ-nya itu adalah 9. Maka panjang dari RS itu adalah 25 cm. Nah, kita masukkan. Jadi akar kuadrat dari 16 dikalikan dengan 25. Jadi ini akan sama dengan akar dari 400. Akar dari 400 itu adalah 20. Jadi panjang dari PR itu adalah 20 cm. Jawabannya adalah A. Nah, ada cara lain ketika kita menyelesaikan akar kuadrat dari 16 dikalikan dengan 25 ini. PR sama dengan akar 16 dikalikan dengan 25. Jika kita mempunyai akar AB, itu sama dengan akar A dikalikan dengan akar B. Nah, jadi akar kuadrat dari 16 dikalikan dengan 25 itu sama dengan akar 16 dikalikan dengan akar 25. Nah, karena kedua bilangan ini adalah bilangan kuadrat, maka kita bisa lebih mudah untuk mencarinya. Akar 16 itu kan 4. Dikalikan dengan akar 25 itu adalah 5. Jadi hasilnya itu adalah 20 cm. Hasilnya sama, 20 cm. Tapi beda di cara penyelesaiannya. Untuk cara pertama itu dicari terlebih dahulu 16 dikali 25 itu berapa, baru diakarkan. Sedangkan cara kedua itu kita pecah akarnya menjadi bentuk A dikalikan dengan B, lalu kita cari akar A,
dan juga akar B. Setelah kita temukan baru dikalikan, seperti itu. Jadi untuk cara penyelesaiannya opsional tergantung dari kalian mau menggunakan cara yang mana. Pilihlah cara yang lebih mudah menurut kalian masing-masing. Soal selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Jika diketahui DS sejajar dengan BC, tentukan nilai dari X. Jadi pada gambar ini terdapat dua segitiga. Yang pertama segitiga yang besar yaitu segitiga ABC dan segitiga yang kecilnya segitiga ADE. Nah, jika kita gambarkan akan seperti ini. Ini A, ini D, dan ini E. Panjang dari A itu X, panjang dari E itu 18 cm. Dan segitiga yang besarnya segitiga ABC dengan panjang BC-nya itu 24 cm dan panjang dari AC. Kita lihat panjang dari AC itu kan dari atas sampai bawah. Jadi panjang dari AC itu akan sama dengan AE ditambahkan dengan EC. AE-nya itu X dan EC-nya itu 4. Jadi panjang dari AC itu adalah X tambah 4. Nah, sekarang bagaimana cara mencari nilai X? Nah, kita perhatikan dulu segitiganya. Ini adalah sudut sahadap. Sudut B, jadi sudut besar sudut B itu akan sama dengan besar sudut dari D. Karena dua sudut ini sudut sahadap. Dan juga sudut A akan sama dengan sudut A. Karena berhimpit. Nah, dengan syarat kedua kesebangunan pada segitiga ADE itu akan sebangun dengan segitiga ABC. Nah, karena ini sebangun, kedua segitiga ini sebangun, maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya juga pasti senilai. Nah, sekarang kita lihat persesuaian. Ini kan A dengan A, D dengan B, dan E dengan C. Selanjutnya kita akan mencari nilai X di AE. Kita lihat AE itu ada di depan sudut D dan D bersesuaian dengan sudut B. Di depan sudut B itu ada ruas garis AC. Jadi AE itu bersesuaian dengan AC. Jadi sama dengan. Nah, sekarang kita perhatikan sisi DE pada segitiga yang kecil itu ada di depan sudut A. Di DE itu bersesuaian dengan, kita lihat sudut A pada segitiga yang kecil itu bersesuaian dengan sudut A pada segitiga yang besar. Kita lihat di depan sudut A itu ada ruas garis BC. Jadi DE pada segitiga yang kecil itu bersesuaian dengan BC. Nah, begitu juga dengan DA pada segitiga yang kecil itu bersesuaian dengan AB pada segitiga yang besar. Sekarang kita masukkan angkanya. AE itu X, AC itu X tambah 4, sama dengan DE-nya itu 18, dan BC-nya itu 24. Kita kali silang. Di ruas kiri itu 24X, dan di ruas kanan itu 18 dikalikan dengan X ditambah 4. Jadi 24X sama dengan 18 dikalikan dengan X, 18X, dan 18 dikalikan dengan positif 4. Di positif 72. Nah, kita pindah ruaskan 18X di ruas kanan ke ruas kiri, sehingga 24X dikurangi 18X itu sama dengan 72. Di ruas kiri tersisa 6X sama dengan 72. Nah, karena kita ingin mencari nilai X, maka kita bagi kedua ruas dengan 6, sehingga di ruas kiri tersisa X, dan di ruas kanan 72 per 6 sama dengan 12 cm. Jadi, panjang dari X itu adalah 12 cm. Jadi, jawabannya adalah C. Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Berilah tanda centang pada pernyataan yang benar. Jadi di sini ada dua segitiga, yaitu segitiga POS dan segitiga QOR. Kita cek pernyataan pertama. Sudut POS sama dengan sudut QOR karena bertolak belakang. Sudut POS itu adalah yang 59 derajat.
dan sudut QOR itu adalah sudut O. Nah ya, pada pernyataan pertama itu, besar sudut POS yang 59 derajat ini akan sama dengan besar sudut dari O ini, karena bertolak belakang. Itu jawabannya benar. Kenapa benar? Karena jika kita punya dua garis sejajar yang dilewati oleh garis, nah, di sini tuh ada misalkan A, B, C, D, di sini juga A, B, C, D. Nah, yang dimaksud dengan bertolak belakang itu adalah ini sudut A dengan sudut D dan sudut B dengan sudut C. Itu besar sudutnya sama. Adapun sudut yang sama itu adalah sudut sehadap. Yang mana sudut sehadap? Yaitu sudut D dengan B, sudut C dengan A. Itu akan sama besar. Jadi untuk pernyataan pertama benar. Pada pernyataan kedua, segitiga POS sebangun dengan segitiga QOR berdasarkan syarat kesebangunan pada segitiga yaitu sudut-sudut. Nah, jadi syarat kesebangunan pada segitiga yang kedua atau sudut-sudut itu, jika diketahui kedua sudut pada kedua segitiga itu sama besar. Nah, tadi pada pernyataan pertama, kita sudah mengetahui bahwa kita tuliskan di bawah saja, ini di sini P2 atau pernyataan kedua, besar sudut dari O itu sama dengan besar sudut dari O juga. Alasannya itu karena bertolak belakang. Nah, kenapa yang tadi berhimpit bukan bertolak belakang? Karena berbeda gambarnya dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu sama karena berhimpit, sedangkan pada gambar ini besar sudut dari O sama dengan besar sudut dari O karena bertolak belakang. Nah, yang kedua yang diketahui itu adalah besar sudut dari P itu 48 derajat sama dengan besar sudut dari Q. Ini diketahui di dalam soal ya. Alasannya itu diketahui. Jika kita menggunakan gambar pada pernyataan pertama, yang ini, itu besar sudut C akan sama dengan besar sudut B, dan besar sudut D akan sama dengan besar sudut A. Nah, ini yang kita sebut dengan sudut dalam berseberangan. Nah, ada juga sudut luar berseberangan, yaitu yang sudut B, yang ini, sudut B dengan sudut C, dan sudut A dengan sudut D. Itu luar berseberangan. Nah, untuk soal ini, sudut P dan sudut Q itu adalah sudut dalam berseberangan. Nah, karena di sini kan sudah diketahui ya, kedua sudutnya sama, dan segitiga itu kan ada tiga sudut, otomatis sudut ketiga, yaitu sudut R dan S itu pasti sama. Jadi besar sudut dari S itu pasti sama dengan besar sudut dari R. Nah, jadi kesimpulannya itu, segitiga POS itu sebangun dengan segitiga QOR. Jadi pernyataan kedua benar, ketiga, yaitu mencari nilai dari X. Nah, X itu kan adalah panjang garis POO pada segitiga yang besar atau segitiga yang atas. Kita lihat PO itu ada di depan sudut S. Ada di depan sudut S, dan S itu bersesuaian dengan sudut R. Di depan sudut R itu ada sudut QO. Jadi garis PO itu bersesuaian dengan garis QO. Nah, ini akan sama dengan PS per RQ SO per RO. Nah, dari informasi ini, dari informasi perbandingan sisi yang bersesuaiannya, kita akan mencari nilai dari X. X itu kan PO. Jadi kita akan menggunakan PO per QO sama dengan
Nah, karena PS dan RQ-nya itu tidak ada, tidak diketahui di dalam soal, maka kita menggunakan SO per RO. Jadi, jika kita tuliskan PO per QO sama dengan SO per RO. Panjang dari PO itu X dan QO itu 8. Jadi X per 8 sama dengan SO-nya itu 12 dan RO-nya itu 6. Jadi 12 per 6. Nah, karena kita mencari nilai X, maka yang dipindah ruaskan adalah 8-nya saja. Di X sama dengan 12 per 6 dikalikan dengan 8. Jadi X sama dengan, ini 12 dibagi 6, hasilnya 2. 2 dikali 8 adalah 16. Satuannya cm. Nah, pada pernyataan itu, X sama dengan 14 cm. Di jawabannya salah. Soal selanjutnya, pada suatu hari di pagi yang cerah, seorang siswa dengan tinggi badan 160 cm berdiri menghadap tiang bendera. Tercatat panjang bayangan siswa tersebut adalah 3 meter dan panjang bayangan tiang bendera adalah 9 meter seperti pada gambar di bawah ini. Berilah tanda centang pada pernyataan yang benar berikut ini. Jadi di sini ada gambar seorang siswa yang sedang menghadap ke tiang bendera. Lalu ada bayangannya itu 3 meter, bayangan dari siswanya itu 3 meter, dan bayangan dari tiangnya itu 9 meter. Nah, itu adalah bayangan ketika di sini kan ada sinar matahari yang menyorot ke tiang bendera dan juga ke siswanya. Jadi nanti membentuk bayangan, dan ini siswanya sejajar dengan tiang bendera. Jadi jika kita gambarkan segitiganya akan menjadi seperti ini. Ini A, ini B, ini B, ini C, ini D, dan ini adalah E. Ini panjangnya 160 cm, panjang EC itu adalah 3 meter, dan panjang BC itu adalah 9 meter. Dan AB itu adalah tinggi dari tiang bendera. Selanjutnya kita cek pernyataan pertama, kedua segitiga yang terbentuk sebangun karena memenuhi syarat sudut-sudut. Kita perhatikan gambarnya, sudut B itu 90 derajat, begitu juga dengan sudut E. Kenapa 90 derajat sudut E itu? Karena siswanya berdiri tegak, jadi jika ada sebuah garis, misalkan ini adalah garis G, lalu ada garis A yang tegak lurus garis G. Ini sudutnya pasti 90 derajat, ini juga 90 derajat, karena tegak lurus. Nah, ini juga siswanya tegak lurus, jadi sudut E itu adalah 90 derajat. Jadi untuk pernyataan pertama, besar sudut dari B sama dengan besar sudut dari E. Alasannya karena siku-siku. Nah, yang kedua, besar sudut dari apa yang sama lagi? Besar sudut dari C. Besar sudut C sama dengan besar sudut dari C. Alasannya itu karena berhimpit. Jadi, di sini sudah terbukti ya, bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga DEC dengan syarat sudut-sudut. Jadi kesimpulannya di sini segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEC. Jadi pernyataan pertama benar. Untuk selanjutnya panjang BE sama dengan 5 cm. BE itu pada gambar yang ini kan. Ini adalah panjang BE. Karena BC-nya diketahui dan EC-nya diketahui, maka kita bisa langsung mengurangkan. Jadi untuk pernyataan kedua, atau kita singkat dengan P2, panjang dari BE itu akan sama dengan panjang dari BC dikurangi dengan panjang dari EC. BC-nya itu 9 dan EC-nya itu 3. Jadi panjang dari BE-nya itu adalah 6 meter. Untuk pernyataan kedua salah. Jadi jangan di checklist karena salah. Sekarang kita cek pernyataan ketiga.
perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya itu 1:3. Kita lihat segitiga yang kecil, segitiga DEC. Nah, garis EC pada segitiga yang kecil itu bersesuaian dengan garis BC pada segitiga yang besar. Jadi EC per BC itu sama dengan EC-nya itu 3 dan BC-nya itu 9. Jadi perbandingannya itu 1:3. Nah, ini benar. Selanjutnya, ketiga, tinggi tiang bendera tersebut 4,8 meter. Jadi, kita akan mencari nilai T. T itu adalah panjang dari AB, dan AB itu bersesuaian dengan DE, sehingga kita bisa tuliskan AB per DE itu akan sama dengan, karena kita mengambil dari segitiga yang besar, maka untuk perbandingan yang keduanya juga harus dari segitiga yang besar terlebih dahulu, supaya perbandingannya menjadi perbandingan yang senilai. AB, kita berarti menggunakan BC. BC per EC. Ini jangan sampai terbalik. Misalkan nanti kalian menuliskan AB per DE sama dengan EC per BC. Itu salah. Itu merupakan perbandingan berbalik nilai. Jadi harus benar untuk penulisan perbandingannya. Jika merasa kesulitan, dituliskan terlebih dahulu saja sisi-sisi yang bersesuaiannya. Ini kan AB bersesuaian dengan DE, BC bersesuaian dengan EC, dan sisanya berarti CA bersesuaian dengan CD. Kita tuliskan saja. CA bersesuaian dengan CD. Nah, kita akan menggunakan dua ini saja untuk mencari tingginya. Karena CA dengan CD tidak diketahui panjangnya. Nah, kita lihat AB itu adalah T. DE-nya itu 160 cm. Tuliskan 160 cm sama dengan BC-nya itu adalah 9 meter. Nah, di sini kan ada yang berbeda ya satuannya, ada yang cm, ada yang meter. Maka kita ubah dulu. Bisa ke meter semuanya atau ke cm semuanya. Tapi biar tidak ada desimal, tidak ada koma-komaan, kita ubah ke dalam cm saja. BC itu kan 9 meter. 9 meter itu sama dengan 900 cm. Begitu juga dengan EC. Panjang dari EC itu kan 3 meter. 3 meter itu sama dengan 300 cm. Karena nilai T yang akan kita cari, maka kita pindah ruaskan yang 160-nya saja. Jadi T sama dengan 900 per 300 dikalikan dengan 160. Ini kan saling membagi ya. 900 dengan 300 tersisa 3. 3 dikalikan dengan 160. Itu adalah 480 cm. Kita cek pada pernyataan ketiga. Oh, ini salah ya. Ini pernyataan keempat, bukan ketiga. Ini pernyataan keempat. Jadi, tinggi tiang bendera itu adalah 480 cm atau 4,8 meter. Jadi jawabannya benar. Karena semua soal sudah terbahas, cukup sekian dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung ditanyakan saja di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.